Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Samaniri, jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedah buku yang saya bedah, yang berjudul Peran Besar Bung Kecil. Pertama dari tampilan. Di tampilan ada desain buku. Nah, desain buku setelah saya mengamati buku yang berjudul Peran Besar Bung Kecil, desain bukunya terlihat sangat sederhana dengan cover berwarna hijau dan putih serta isi buku bernuansa hitam. Meskipun tampilan buku terlihat sederhana, tetapi menurut saya buku ini sangat menarik untuk dibaca karena buku ini menampilkan foto-foto dan tokoh yang diceritakan dalam buku dengan cukup jelas. Yang kedua, ada cover buku. Dalam cover buku tapi juga menarik. Saya mengatakan sederhana karena hanya menampilkan foto dan dari tokoh yang diceritakan dalam buku, yaitu Sultan Sajir, di mana foto yang ada diberi efek sehingga nampak seperti sebuah lukisan. Nah, yang ketiga, layout buku. Ketepatan layout buku biasanya dinilai dari tata letak dari elemen-elemen yang ada dalam buku. Adapun layout buku pada buku ini menurut saya sudah tepat dan bagus, di mana font tipe yang digunakan yaitu dengan font size 23 untuk judul setiap pembahasan baru dan 10 untuk pembahasan atau isi. Yang keempat, ada ukuran buku. Nah, ukuran buku di sini, buku yang saya bedah dengan judul Peran Besar Bung Kecil yang diterbitkan oleh KPG dan Tempo Publishing berukuran 16 x 11 cm dan ketebalan 1,6 cm yang terdiri dari 253 halaman termasuk sampul. Yang kelima, ada jenis kertas. Jenis kertas yang digunakan dalam buku ini yaitu jenis kertas box paper. Nah, atau yang sering juga disebut Storenso. Di mana jenis kertas seperti itu sering digunakan pada buku novel dan buku cerita lainnya. Nah, kemudian setelah dari tampilan ada isi. Di sini isi yang pertama yaitu redaksional atau tata bahasa. Nah, untuk penilaian redaksional atau tata bahasa dalam buku harus diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Kedua, ada gaya penulisan. Untuk menilai gaya penulisan, sebuah buku yang perlu diperhatikan yaitu jernih dan komunikatif. Nah, sesuai nalar dan logika atau sering berkaitan serta akurasi atau kebenarannya. Hal-hal tersebut sudah diterapkan dengan baik dalam buku. Nah, buku ini menurut saya sangat komunikatif dan jernih, di mana semuanya diceritakan secara baik dan juga jelas. Cerita dalam buku ini juga sangat logis dan akurat. Sumber informasi disebutkan dengan jelas, baik yang diperoleh dari saksi mata yaitu manusia maupun dari tulisan-tulisan dalam buku yang juga menceritakan sosok dari seorang Sajril. Nah, yang ketiga, membosankan dibaca atau tidak membosankan dibaca. Setelah saya membaca buku ini, menurut saya buku ini sama sekali tidak membosankan. Sebaliknya, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Saya mengatakan hal tersebut karena buku ini menceritakan kehidupan seorang Sajril dan secara detail, mulai dari saat Sajril masih sekolah sampai meninggal dunia. Bahkan di dalam buku ini diceritakan juga hobi dari Sajril semasa dia sekolah, yaitu bermain bola. Nah, yang keempat, ada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis penggunaan kata. Yang pertama,
Kemudian yang kedua isi, dan yang ketiga yaitu substansi. Dalam substansi isi ini saya di sini membahas tentang nilai-nilai yang ada pada buku tersebut. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai transendental yang menjadi core value dari sistem nilai yang ada. Dari buku ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak hanya ilmu pendidikan umum yang perlu kita pelajari, akan tetapi pendidikan agama tidak kalah penting untuk dipelajari sebagai fondasi akhlak dan moral kita di dunia serta bekal di akhirat. Nah, yang kedua ada nilai edukatif. Untuk nilai edukatif yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu kita harus melakukan hal-hal yang baik seperti membaca untuk mengisi waktu luang kita, karena dengan membaca kita dapat memperoleh pengetahuan baru sehingga dapat membimbing diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga ada nilai praktis. Nah, nilai di sini mengandung nilai praktis yaitu nilai yang menyampaikan pembelajaran yang tidak hanya berdasarkan konsep teoritis namun dapat digali dari kehidupan sehari-hari yang bersifat kontekstual. Dan yang keempat yaitu nilai teoritis. Nah, nilai teoritis artinya pengembangan kemampuan nalar ke arah yang nyata serta kemampuan mengajukan hipotesis terhadap suatu masalah. Nah, yang kelima ada nilai filsafat. Nilai filsafat artinya menumbuhkan kemampuan merenung tentang eksistensi dan peranannya di tengah masyarakat sehingga tumbuhnya kesadaran mereka selaku anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial. Nah, yang terakhir yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan di sini seperti kasih sayang, tanggung jawab, kejujuran, kedamaian tanpa kekerasan sehingga dihasilkan kualitas lulusan yang unggul atau manusia sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Sekian dari video kuda buku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.